Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akrama man ittaqa bi mahabbatihi wa bi fadlihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dikaruniai oleh Allah semangat, senang, suka, cinta gitu ya Pak ya. Semangat untuk terus berusaha memasukkan, memperdalam masuknya iman ke dalam hati kita. Ini penting. Dan ngaji tauhid ini ya, adalah bagian dari upaya kita memasukkan sedalam-dalamnya iman itu ke dalam hati. Kita bersihkan hati kita itu dari noda-noda syirik, baik syirik kecil maupun syirik akbar maupun syirik khafi yang dulu sudah pernah kita bahas. Karena setiap orang yang bertauhid itu harus bisa menghilangkan syirik yang bisa merusak ketauhidannya di dalam. Maka upaya terus memperdalam maksudnya iman, maksudnya tauhid itu menjadi penting. Dalam bahasa Jawa itu jerokno, kenapa Pak jerokno niku napa Pak? Menancapkan sedalam-dalamnya. Kalau umpama ada tiang itu dilebono tanah itu dincapno sak jero-jerone. Itu namanya memperdalam masuknya. Lapa hati manusia itu sejeruh itu tak iya. Hati manusia itu dalam. Apalagi hati itu bagian dari badan rohani, sehingga nggak bisa diukur dengan meteran seberapa dalamnya. Tuh, ngaji ini bagian dalam rangka untuk memperdalam masuknya. Apalagi yang kita kaji ini tauhid. Tauhid yang isinya adalah pemurnian dalam mengibadahi Allah. Termasuk kemarin sudah kita bahas, jangan sampai peristiwa hujan itu dikaitkan, dinisbatkan dengan bintang seperti kebiasaan orang-orang jahiliyah saat itu. Dan nampak fenomena seperti itu sekarang ini muncul, sehingga ada namanya pawang hujan. Ada apa? Pawang hujan. Kira-kira kalau kita mensikapi pawang hujan itu bagaimana? Ada enggak di dalamnya kira-kira unsur menisbatkan hujan itu kepada benda-benda alam? Kalau ada ya harus hati-hati. Bahkan di hadis yang terakhir dengan buka kembali itu, Nabi itu setelah sholat subuh memberitahu kepada para sahabat karena saking pentingnya. Habis sholat subuh ada kajian, bahasanya itu menyampaikan firman Allah, tapi bukan Al-Quran, hadis yang kemudian dikenal dengan hadis Qudsi. Karena hadis yang hal tadruna itu loh Pak, di buku panjenengan ada hadis yang berbunyi apa? Hal tadruna madza qala rabbukum itu. Nah, itu ada yang mengatakan itu adalah hadis Qudsi. Kebetulan sholat subuh yang dilaksanakan oleh Rasulullah dengan para sahabat itu
pada malamnya terjadi hujan. Maka Rasulullah kemudian menyampaikan firman Allah dalam hadis, hal tadruna madza qala rabbukum. Kamu tahu tak apa yang difirmankan oleh Tuhan kamu? Cara mengajar itu bisa dengan pertanyaan. Kon wis seru tak? Cara memberitahu juga bisa dengan cara pertanyaan. Kon wis seru tak? Ono informasi apa pertalit munda. Nah, misalnya gitu ya itu. Ya itu. Wis ya gitu kan. Nah, kalau Rasulullah menyampaikan ajaran agama, menyampaikan sesuatu, mengajarkan sesuatu dengan pendekatan pertanyaan kayak seperti itu, para sahabat biasanya menjawab Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Tuh. Bukan jawab gak ngerti, bukan begitu. Tidak tahu saya, tidak. Tapi jawabnya Allah dan Rasulullah yang lebih tahu. Tuh, itu hanya pendekatan saja, pendekatan kesopanan, pendekatan dalam pedagogis. Tuh, jadi tidak setiap orang bertanya itu tidak tahu gitu, ada yang bertanya dalam rangka untuk mengajarkan sesuatu. Bahkan ada yang bertanya yang sifatnya menguji untuk mengetahui seberapa pengetahuan yang ditanya kan itu. Tapi bahasanya tidak langsung memberitahu itu. Maka Nabi menggunakan pendekatan bertanya. Hal tadruna madza qala rabbukum. Qalu, nah para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lamu. Itu jawabannya begitu biasa. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kayak hadis yang pertama dulu itu. Ketika Mu'ad ditanya oleh Rasulullah, tahukah kamu apa yang menjadi haknya Allah dari manusia dan apa yang menjadi haknya manusia dari Allah? Bagaimana Mu'ad menjawab? Bagaimana? Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Itu pendekatan saja itu. Pendekatan. Gak kemudian jawabannya ngono kok takut aku. Tidak gitu. Tidak seperti itu. Ini model-model pendidikan itu ya seperti itu, model-model pengajaran itu ada yang seperti itu. Gitu itu. Ada gitu. Ya termasuk hadis ini gitu. Qala, nah Nabi bersabda, firman Allah itu mengatakan begini, asbaha min ibadi mu'minun, ada di pagi hari hambaku itu mukmin, ya. Mukmin, mukminu bi, mukmin kepada aku itu artinya percaya kepada Allah dan Rasulullah gitu. Wa kafirun, ada yang ingkar, ada yang kafir. Anak sing mukmin, anak sing kafir. Mukmin itu ya kebalikannya kafir, kafir itu kebalikannya mukmin. Kafir itu artinya tertutup hatinya itu. Pendengarannya tertutup, tidak bisa masuk. Tidak bisa masuk di dalam hati tempat percaya. Sebab tempat percaya itu ada di dalam hati. Prosesnya menggunakan indra. Sing godhog ku no akal. Bener enggak ya gitu. Bener enggak? Tapi yang menerima adalah hati. Oke, proses itu gitu. Ini hati sini. Dia ada yang mukmin, ada yang kafir. Fa amma man qala, siapa orang yang kata Nabi mengucapkan mutirna bi fadlillah wa rahmatihi, Allah menurunkan hujan kepada kami dengan rahmat Allah dan dengan keutamaan dari Allah. Fadzalika mu'minum bi, mereka itu beriman kepada aku. Nah,
Sapa sing mabengi udan terus ngomong udan itu disebabkan rahmat Allah, disebabkan karunia Allah, itu namanya orang mukmin. Mukmin kepadaku, kafir kepada bintang. Bab zaman Rasulullah hujan itu jarang, Pak. Nah seperti kita setiap hari hujan bosen sampai begitu. Ngeten nggih. Nek hujan banjir, bosen kebanjiran ngoten nggih. Lah zaman Nabi itu sampai sekarang. Di sana itu musimnya kan musim dingin dan musim panas. Bukan musim penghujan dan musim kemarau, bukan. Musim dingin dan musim panas. Kalau dingin ya ekstrim itu ya sangat dingin. Kalau panas ya ekstrim, sangat panas. Di Mekah dan Madinah itu, terutama di Madinah itu yang sangat ekstrim itu. Cuacanya itu. Nah hujan itu ya bisa pada musim panas, bisa pada musim dingin hujan itu. Secara siklus ya iklim itu biasanya kalau mau memasuki ya, musim panas itu hujan. Kalau memasuki musim dingin itu hujan. Tuh. Jadi tidak seperti di sini, karena di sini ada musim penghujan. Wayanya musim penghujan ya terus hujan, wayanya musim panas, waktunya musim panas ya akan panas terus. Sana ndak. Pokoknya arep melbu musim dingin ya udah, arep melbu musim panas ya hujan. Di sana itu begitu. Jadi hujan itu luar biasa. Jenengan itu kalau siang pakai hujan, anak kecil itu keluar semua Pak itu. Senang. Main sepak bola, main apa, wah basah semua. Makanya anak kecil itu kalau udah hujan rame di tempat-tempat kosong itu anak kecil. Lah memang gak pernah hujan. Lek kene pas hujan sepi main ngembok. Mari hujan macet. Sana mari hujan sepi boma, pas hujan rame itu. Kan beda. Sehingga hujan yang ya turunnya tidak setiap hari itu betul-betul disambut dengan berbagai macam sikap sampai dikaitkan dengan bintang, sampai dikaitkan dengan benda-benda alam itu. Maka Nabi mengingatkan tradisi Yahudi dengan firman Allah dalam hadits qudsi ini, siapa yang mengatakan hujan ini disebabkan rahmat Allah dan karunia Allah, itu berarti beriman kepada saya, tidak beriman kepada bintang. Wa amma man qala mutirna bilau ingkada. Tapi siapa yang mengatakan hujan ini dinisbatkan kepada bintang, karena bintang itu dan ini dan ini dan ini kadza wa kadza fadzalika kafirum bi mu'minum bil kawakib, itu yang kafir kepada aku dan beriman kepada bintang. Ini harus hati-hati kita mensikapi yang seperti itu. Biasanya kalau ada peristiwa-peristiwa yang menakjubkan terkait dengan kondisi alam itu ya, perubahan alam, itu sering orang itu tidak dikaitkan dengan Allah, dinisbatkan dengan Allah secara langsung, tapi muter-muter di sini. Ya, gara-gara ono bintang ini, ono ini, ya gitu itu hati-hati. Nanti bisa terjebak kepada syirik asghar dan bisa terjebak kepada syirik akbar yang kemarin sudah kita bahas tentang menisbatkan hujan kepada bintang dalam kaitan dengan astrologi. Kemarin sudah kita bahas itu. Kaitannya dengan apa? Astrologi. Dan sebelumnya sudah kita bahas kaitannya dengan astronomi. Berdasarkan hadis Rasulullah, diciptakan langit itu, diciptakan bintang di langit itu memiliki 3 fungsi. Siapa yang memahami dan percaya di luar 3 fungsi itu, maka hati-hati itu bisa menjebak kepada kemusyrikan,
baik musyrik asghar maupun musyrik akbar. Saya kira itu. Sekarang kita lanjutkan bab berikutnya. Bab berapa? Cinta kepada Allah. Iya. Nah itu bab cinta kepada Allah. Nih, tuh. Kita ngaji ini juga ya untuk memasukkan iman yang mendalam itu kemudian bisa mencintai Allah gitu. Jadi dikatakan Pak Imron, cinta itu kan dasar dalam menjalani hidup ini untuk mencapai kesuksesan. Sukses dunia maupun sukses akhirat. Dan manusia ini secara fitrah dikaruniai oleh Allah rasa cinta. Cari lagune siapa itu? Lagune Mas Habib apa? Rasa cinta. Apa itu? Pasti ada. Kata dia pada makhluk ya Pak yang bernyawa. Ah itu kan lagune Mas Habib itu tahun biru. Kita masih kecil-kecil itu ya Pak ya itu ya. Kan ada lagu itu Pak ya itu ya. Nah, itu. Takkan hilang selamanya. Hai itu. Ya karena fitrah. Karena fitrah. Oke. Nah kalau nggak diberi kecenderungan seperti itu ya nggak punya kemudian manusia ini gairah di dalam menjalani hidup. Oke Pak. Baik hidup di akhirat, baik hidup di dunia apapun di akhirat. Cinta itu. Di dalam Al-Quran ya cinta itu disebut dengan apa? Mahabbah, disebut dengan apa? Syahwat, karena ada kecenderungan. Lalu urusan cinta ini banyak dikaitkan dengan nafsu, karena kecenderungan syahwat itu ya lalu dirumuskan dalam sebuah sebutan namanya nafsu. Ini masih bicara pengantar cinta. Tuh. Setiap manusia punya Pak itu. Zuyyina linnasi hubbus syahwat. Ya, dihiasi manusia itu untuk mencintai kepada apa-apa yang menjadi kecenderungan. Nah, itu. Cinta terhadap apa yang ada di dunia ini. Kata Allah di dalam Al-Quran. Surat apa itu Pak? Ali Imran. Ayat berapa? 14. Tidak apa-apa, sampean buka aja, sampean buka itu. Oke. Zuyyina linnasi hubbus syahwati minan nisa. Itu fitrah itu. Wal banin, fitrah itu. Wal qanatiril muqantarati, minaz zahabi wal fiddati wal an'ami wal hars. Tapi diingatkan, diberi garis bawah, dzalika mata'ul hayatid dunya. Bagaimana terjemahnya? Dijadikan indah dalam pandangan manusia. Kecintaan kepada apa-apa yang diingini. Pertama apa? Wanita. Dadine ana wong lanang seneng wong wedok, sebalike wong wedok seneng wong lanang, ya itu sudah fitrah. Kalau manusia itu lalu senang yang indah, dalam bahasa rupa jenenge cantik utawa ganteng, wajar. Gak ono wong lanang gak seneng wong wedok cantik. Kabeh seneng. Gak seneng ku mergo apa? Gak wani gitu.
Tidak ada ibu-ibu tidak senang laki-laki yang tampan, semuanya. Tuh. Saking gak gelem ya jadi suami atau jadi istri itu karena takut. Suami gandeng-gandeng kok diksa senengi wong akeh tambah sorok. Katanya Bu ya, ada itu. Kalau suami sing pas-pasan lagi. Barek gugur lah, aku galak bojo sing gandeng kaya ngono iki lho ya. Gelem ta mbek aku, lho barang kan itu kan itu. Tapi asli ya ada. Minan nisa. Jadi sesuatu yang wajar. Tapi jangan selingkuh gitu loh, ya kan itu. Nah, nanti kalau selingkuh, nah di situ nanti jadi persoalannya itu. Makanya bab ini membahas cinta kepada Allah. Sehingga dikatakan sampai istri pun itu adalah musuh. Betul ya Pak G? Selain fitnah, musuh. Dari siapa lagi? Kepada anak. Nah, anak itu dikatakan musuh. Sama. Dikatakan fitnah. Fitnah. Fitnah itu sesuatu yang menggoda kita, bisa kita itu melupakan cinta kita kepada Allah. Lalai kepada Allah. Sehingga fitnah itu sering diterjemahkan dengan ujian. Tuh. Fitnah itu ada kecenderungan itu loh, ke arah yang tidak baik, itu ada. Wal banin wal qanatiril muqantarati. Apa? Wal qanatiril muqantarati itu. Dunya brono. Napa dunya brono niku, Pak? Harta benda, harta kekayaan. Kalau gak seneng iku, Pak, mboten enten. Nggih. Bahkan kejujuran itu ya bisa dibeli, Pak. Orang lebih mengutamakan bohong daripada jujur. Sampai Nabi itu loh Pak, ngilingno di antara fenomena akhir zaman. Itu ada tahun-tahun yang dipenuhi dengan kebohongan. Bukan sekedar ada pembohong, kalau ada pembohong itu sejak dulu sudah ada. Dipenuhi. Bahasa sekarang jenenge darurat hoax, gitu loh Pak. Ada apa Pak? Darurat. Lah iya apa itu? Oke. Itu disebabkan duniawi itu. Disebabkan harta benda dan segala macam yang bisa kemudian ujung-ujungnya kalau ditarik ya harta benda. Jadi saya jenenge duit. Ada lagu duit itu loh Pak. Kesana Pak itu. Maka di Quran dikatakan harta itu fitnah. Harta itu nikmat, iya, menyenangkan, iya, tapi sekaligus fitnah. Orang bisa tidak memperhatikan lagi halal, haram, boleh, tidaknya terkait dengan harta. Sehingga di Quran dikatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Itu hiasan dunia itu. Jangan sampai tertipu. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Jadi ini Quran itu. Bahkan disebutkan di situ harta-harta yang menjadi kecenderungan manusia itu apa saja? Emas. Sampai sekarang emas itu terutama ibu-ibu, karena emas itu bagian yang bisa ya membanggakan dirinya itu. Apa maneh wong desa, apa maneh suku-suku tertentu. Wow, sampai itu. Dulu Pak ya, dulu
masyarakat desa itu omahe gak sepiro, tapi emas ringgit mbek ripis itu lho Pak. Dulu kan ada ya. Oh iku lek bu digawe kabeh Pak sakmene iki. Rambutnya panjang, mergo ono cucuke iku emas Pak. Cucuke iku mrene siji, munggah loro. Ya sampeyan tekan ndukur loro, papat. Digawe kabeh. Oh iku sewelang Pak. Wah, dibiyen kok kerempek emas. Saiki entek, ana embong langsung kan gitu kan. Dulu. Gelange masyaallah, gelange kok Pak sampean. Wo, loro iku iso 75 gram sampai 100 gram loro iku lah. Peman sing prong-puyangan mulai kene sampai kene bok ngoten iki sampean. Seneng. Durung ali-aline, durung kemitine, ada sampai gigi dikek emas sampean. Senang Pak itu. Jenengan pernah ke Bawean Pak? Betul-betul pernah. Kula niki pernah 5 hari Pak di Bawean. 5 hari dengan kegiatan yang terjadwal ini. Di sana kan banyak perempuan Pak. Karena laki-lakinya itu banyak yang ke luar negeri, Singapura, Malaysia kerjanya, sehingga di sana banyak barang-barang dari sana itu. Kayak kuncinya rumah aja dari Singapura gitu kok. Bagus-bagus Pak. Loh perempuannya itu pakai pakaian yang panjang-panjang, tapi gaun sing gawe kudung. Nang pasar iki gaun sing kudungan. Apa? Karena kalungnya itu telu, papa, dipakai semua. Gelare keprobyok itu pakai semua Pak itu. Itu. Jadi ditakoni, ini kan karunia Allah Pak, dia dipakai ya gitu. Gitu ya Pak itu. Itu Bawean Pak. Enggak tahu sekarang anak-anak muda mungkin sudah enggak seperti itu barangkali, tapi saya tetap ae padha. Apa namanya gaya itu bisa dibanggakan, bagian dari membangun kesukaan terhadap sesuatu itu menjadi gaya sekarang. Sekarang makan saja gaya hidup kok sekarang. Ngombe kopi ngono gak gelem nang ngene warkop, ngombe nang Starbucks. Ya apa ya 20.000 sebenarnya. Ngombe teh ngono ya gak gelem nang ngene warkop. Warkop kan cukup 3.000. Begitu restoran 7.000 sebenarnya. Lho kopine ya padha. Dalam arti teh ya padha. Longgone tok sing siji. Nah, kaya napa gaya itu. Makanya warung-warung kayak Kentucky barang gitu ya. McDonald iku rame arek nom-nom soalnya apa? Gaya Pak gaya. Padahal dari segi gizi masih bagus kangkung kan gitu ya Pak ya. Masih bagus ikan tempe ya gitu kan dari segi gizi. Tapi itu senang Pak. Jadi manusia ini diberikan oleh Allah punya kecenderungan senang gitu ya. Itu. Tapi diberi garis itu semua adalah kesenangan yang terkait dengan kecintaan apa-apa yang ada di dunia. Ingat, ada di akhirat. Di sini sebagai orang beriman itu harus memasukkan ya, konsep cinta ini di dalam hati, Pak. Nggih, sebab tadi Pak Imron sekali lagi sudah mengatakan cinta ini landasan untuk kita bersikap, merespon, berbuat, ya beraktivitas, bersemangat dan lain sebagainya. Memang begitu ibadah itu Pak, pondasinya ya cinta. Kalau nggak cinta ya males Pak. Ngaji ya landasannya cinta. Kalau nggak cinta ya males. Saya harus memasukkan iman di dalam hati. Memasukkan itu tadi apa Pak? Jerokno. Oke. Apalagi kondisi sekarang, jerokno iman ini menjadi penting. Tantangannya berat, sekarang banyak yang namanya darurat itu loh. Kayak tadi hadis yang saya sampaikan, darurat hoax itu kalau dalam istilah hadis disebut dengan sanawatun khoddaatun, tahun-tahun yang dipenuhi kebohongan. Itu salah satu cirinya adalah
orang-orang yang bohong, pembohong itu dipercaya. Orang-orang yang dapat dipercaya dibohongi. Pengkhianat diberi amanah. Orang yang amanah dikhianati. Itu kalau sudah era kebohongan. Maka di Quran kan banyak bicara kebohongan itu. Jadi hoax dalam Quran itu ada banyak. Lafadznya juga menggunakan lafadz yang bervariasi. Kalau kasus yang sekarang lagi viral, orang berbuat salah lalu dituduhkan kepada orang lain, itu bohongnya menggunakan kata buhtan. Apa Pak? Buhtan. Orang bohong itu umum, tapi bohong lalu bohong lagi. Bahkan bohongnya merugikan orang lain yang tidak, orangnya yang baik-baik. Itu kan terkait dengan sebuah kasus di Al-Quran itu. Ono wong nyolong, dadak barang sing dicolong ditekek omahe wong-wonge tidak tahu, dia ndak ngaku nyolong, nuduh orang lain. Berapa kali bohong, dan itu dahsyat gelombangnya itu Pak. Arusnya dahsyat kalau sudah begitu itu. Ya, dalam Quran saja itu melibatkan beberapa orang. Yang itu dibicarakan skenario-nya pada waktu malam. Sampai Quran mengatakan it yubayituna, ya. Minal qauli ma la yardo. Ketika malam-malam mereka berbicara tentang persoalan itu yang sesungguhnya apa yang mereka bicarakan lawan dari dong. Seperti itu namanya buhtan. Ya. Nggih. Buhtan itu apa ya? Ya bohong teman-teman. Bohong yang mengherankan, bohong yang menakjubkan, bohong yang mencengangkan, itu namanya. Nah, ini darurat Pak ini. Lah wong mukmin kok bohong lho ya apa sih? Wong bohong itu sifat orang munafik. Kan itu ya Pak itu ya. Lah iki lho mukmin lho. Bohong. Bohong yang kok seperti itu ya gitu loh orang lain. Artinya apa ya? Sesuatu itu sebelumnya enggak terbayangkan. Itu jenenge buhtan. Mohon maaf ini bukan saya mengatakan kasus yang viral sekarang masuk buhtan, terserah panjenengan. Tapi sampean lihat aja kasus sekarang ini. Bohong itu melibatkan berapa orang sampean. Dan itu bukan orang sembarangan Pak itu Pak. Oke, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini sampean. Nggih. Bek bohonge wong liya sok mbopo lah. Bohonge kita sing awak dhewe koyo ngene iki mungkin kan ngoten ya Pak ya. Lha iku lho koyo ngono, bohong terstruktur lho sampeyan ya apa sampeyan? Bohong apa? Terstruktur itu lho Pak. Sampeyan apa ini? Terstruktur itu ya. Ya ono strukture Pak itu sampeyan itu. Ya apa itu? Gitu itu. Itu jenenge buhtan ya sampeyan. Itu arusnya kuat, gelombangnya dasar, bisa jadi orang baik-baik, ya katut, terseret. Iya. Karena apa semua itu? Karena cinta, sesungguhnya itu konsep cinta ini. Kalau dikembalikan lagi, nih, makanya jari gomblo cinta kepada perempuan itu kan tidak boleh berlebihan. Kata gomblo, ya kalau cinta sudah melekat, tai kucing terasa coklat. Nah, ya tai kucing lo kecute gak betah kok iso terasa coklat ini apa ya nih? G, tidak rasional, tidak bisa mengalahkan akal Pak, mengalahkan akal. G, wis mengalahkan akal wis. Wis lali Allah, lali bojone, lali anake, wis lali sembarang jika wis ngono guys. Kesengsem. Nah, manusia itu diberi oleh Allah kecenderungan cinta sebagai dasar hidup. Itu harus di-manage. Agama mengatur itu karena ternyata cinta ada hubungannya dengan tauhid Pak itu. Ada hubungannya dengan apa? Keimanan. Sehingga harus dimasukkan sedalam-dalamnya ke dalam hati. Okay. Dulu pernah kita sampaikan, hati ini menungso kene menurut ilmu tasawuf itu dibagi telu. Kata nggih. Sing lapis pertama itu jenenge apa?
kolbun. Lapis kedua itu jenenge napa Pak? Fuadun. Lapis ketiga jenenge napa? Sirun. Nah, memasukkan iman sedalam-dalamnya itu ya ke sirun itu. Yang dikenal dengan hati kecil itu sampean itu. Dan itu tidak akan berbohong itu. Karena di situ ada fitrahnya Allah. Fitrahnya Allah yang diletakkan pada diri manusia, karena setiap manusia itu memiliki fitrah. Bersih, suci. Apa fitrahnya? Beragama. Fitrahnya apa? Bertuhan. Fitrahnya apa? Beriman. Beriman itu. Fitrahnya beriman. Tuh. Tidak akan bohong itu. Kalau sudah di situ kuat, Pak. Kuat. Kalau sudah di situ itu iman itu. Ada yang membagi kolbun, fuadun, sodrun, ya, sirun. Tapi ini yang 3 saja. Kolbun itu di luar, sering bolak-balik, melbu metu itu, Pak. Melbu metu, melbu maneh, metu maneh kan itu. Orang ketika berbohong itu namanya munafik. Loh, dia ngaku beriman tapi disebut munafik. Ketika dia syirik namanya musyrik. Tidak bertauhid lah. Inti iman itu kan tauhid, Pak. Inti iman pada Allah itu kan tauhid. Ini masih pengantar iman loh Pak, ini Pak. Belum masuk pada ayat ini loh sampai itu. Belum masuk pada ayat ini. Nah, di dalam buku ini, buku yang kuning ini sampean, ya, cinta itu dibagi 2 macam. Ada cinta bisa 3 itu. Ada cinta yang bersifat ibadah, ada cinta yang bersifat bukan ibadah. Cinta yang bukan bersifat ibadah ini bisa disebut dengan cinta secara alami, secara fitrah tadi itu. Misalnya cinta kepada anak, cinta kepada orang yang lemah, cinta kepada orang yang sakit. Jadi wong Jawa sakno. Ini lho Pak, sampean itu ada itu. Itu cinta alami namanya, cinta yang bersifat tabii. Tabii, bersifat alami. Nggih. 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 Cinta kepada orang tua yang bersifat penghormatan, guru, sesepuh, tokoh, nah, itu, itu. Tadi dikatakan Pak Imron cinta pada makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, semua macam-macam lah. Dan cinta itu bisa mahal harganya Pak. Sepeda kebo itu menjadi mahal. Bukan karena sepedanya itu Pak, karena cintanya itu loh yang mahal itu. Karena banyak yang cinta, sedangkan sepedanya enggak banyak, akhirnya sepedanya jadi mahal. Sepeda itu loh Pak, sepeda gini itu loh, yang lama itu loh, enggak mahal Pak itu ya. Sampai ada orang yang berkata begini, wong sepeda sing anyar wake kok enak karek numpak itu. Alah apa tuku sepeda sing lawas dandakno barang jadi gitu. Kok kakean penggawean. Ada yang gitu. Mobil yang lama itu, sampean lihat itu. Mobil apa Pak? Mobil itu loh Pak, apa Jimmy dah itu ya. Wow, regane barek nukok bane ta larang bane Pak. Apa? Seneng. Sehingga kadang-kadang hal-hal seperti itu diciptakan. Nah, makanya di dalam hadis ada namanya tanajus. Tanajus itu ada kelompok yang mempengaruhi orang lain untuk punya kecenderungan kepada yang lain sehingga dia ingin membeli, karena orang lain ini, itu namanya tanajus. Combe ya saya.
ada yang menciptakan. Dulu itu loh Pak, namanya kembang. Kembang apa? Sing mahal itu loh Pak. Dan gelombang cinta. Oh, kembang kok disebut gelombang cinta, sing kayak jeneng ku sapa? Harganya Masya Allah gitu Pak ya. Sekarang bagaimana Pak? Dan gak laku. Pertanyaannya biar kok iso mahal itu apa? Cinta. Iya Pak, orang sekarang diciptakan macam-macam untuk bisa mencintai itu. Karena secara alami punya rasa cinta. Makanya dalam kajian tauhid itu biasanya cinta itu ada kualifikasinya. Cinta itu kalau masih suka, gitu tidak loh Pak, suka ya, suka. Suka itu ya biasa kan Pak ya. Itu sering disebut mahabbah. Kalau lebih suka itu namanya sobbah ya. Kalau suka beneran itu namanya ya asyik gitu. Iskun itu biasa itu. Lebih suka sampai melakukan ya penghormatan yang berlebihan, bahkan sampai masuk kategori mengibadahi yang disukai itu namanya tatoyum. Ya, iya. Sampai jangan lupa dulu pernah kita bahas bagaimana orang-orang mengagungkan Lata, apa? Mengagungkan Uzza. Sudah pernah kita bahas itu. Itu disebabkan cinta. Sampai tatoyum tadi itu. Nggih. Loh, Lata itu orang soleh kok. Menurut hadisnya Ibnu Abbas yang pernah kita bahas. Orang soleh, Uzza itu orang soleh pada zaman itu. Ya. Begitu mereka meninggal kan gitu Pak ya dia, dimakamkan, setan membisikkan pada pengikutnya. Tuh. Ya. Suruh menghormati kuburannya macam segala gitu. Saat itu belum ada yang syirik. Karena mereka muridnya langsung dalam perkembangan berikutnya lah yang diagungkan bukan Allah, siapa? Nah, itu. Hati-hati Pak. Bahkan fenomena di Jawa Timur ada nisan tanpa jasad, itu juga bisa diagungkan. Ono kuburan tapi gak ono mayiti, itu lah Pak. Itu juga berangkat dari cinta. Dari mahabbah berubah menjadi sobbah, berubah menjadi uskun, berubah menjadi tatoyum. Ada kerangka mengibadahi di situ, berdoa dan macam segala. Kalau cinta alami saja ya bisa dikendalikan, itu wajar. Dua ini Pak itu. Lo enggak itu. Makanya harus hati-hati Pak kita sekarang ini gitu ya itu. Kita ini sering mencintai yang lain untuk mengalahkan yang lain. Kita diperintah bersaudara. Begitu partai politik berbeda, geger gitu. Gara-gara apa? Partai politik. Padahal itu hanya aspirasi untuk hidup berbangsa dan bernegara. Siapapun yang jadi selesai ya selesai. Oh, pilihan wali kota kok sampai wali kota wis dilantik, wis bekerja, wis enak-enak. Sinok nisor gek lirik andai. Oh nek lara iki gak sing duit dudu wali kota sing dipilih gitu kan. Ya tempat-tempat. Jadi itu pakai sekali lagi perkaranya besar gitu itu. Gelombangnya dahsyat sampai gitu-gitu itu. Tuh, makanya iman yang harus dimasukkan di dalam hati. Jadi cinta ada dua ya secara umum itu. Ada cinta yang sampai pada tingkat apa? Mengibadahi, ada cinta yang bersifat tabiiyah. Selama tabiiyah Pak itu masih boleh. Cinta kepada makanan boleh, tapi tidak boleh israf gitu. Tidak boleh mubadzir. Tetapi nanti ada beberapa ayat yang perlu kita kaji dalam kaitan dengan cinta ini. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.